لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu nikmat yang baru saja kita rasakan, kita alami, kita nikmati adalah nikmatnya salat berjamaah. Dan kita harapkan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam menaikkan rangkaian salat-salat tarawih secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik, seperti biasa mengawali pertemuan majelis kita pada sore hari ini, mari kita awali pembukaan dengan kalimatul basmalah dan menunjukkan dua kalimat syahadat serta doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan kita lanjutkan dengan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yaitu bahasanya terkait dengan sholat sambil berpergian, dalam kondisi berpergian. Jadi bahasan sholat ini memang banyak ya. Kemarin baru selesai kita bahas sholat Jumat. Sekarang sholat dalam berpergian. Jadi kita status musafir. Kita harus tekankan bahwa tentang sholat ini jangan kita anggap sebatas ya amalan yang ketika kita butuh saja ya. Kita harus ingat bahwa amalan pertama yang akan dihisab sholatnya kita. Maka terus update keilmuan kita perihal sholat. Yang dulu kita sudah yakin dengan ilmu yang ada, prakteknya bagaimana, jangan merasa puas diri ya, pasti akan ada perubahan, bergeser dan sebagainya. Dan ambil berbagai sumber, guru, rujukan dan sebagainya. Maka pertemuan kita ini, uraian kita ini merupakan salah satu dari banyaknya sumber tentang keilmuan hasanah, keilmuan Islam, terlebih lagi khusus spesifik perkara dengan sholat. Sehingga bukan maksud dalam uraian ini merasa kita lebih baik, kita lebih benar, bukan ya, tapi teruslah kita untuk saling mengingatkan dan memperbaiki dalam hal-hal yang positif, terutama dalam beribadah. Baik, sholat dalam kondisi berpergian. Kita mau pergi kemana, ini ada rukhsah, ada keringanan, ternyata bisa dengan disebut sholatnya itu dijamak ya, digabung antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, itu yang bisa digabung. Subuh nggak bisa, subuh dengan zuhur nggak ada ya. Jadi orang-orang yang dalam kondisi berpergian dengan jarak tertentu, kondisi tertentu yang masuk sudah kategori dibolehkan, ini ternyata tidak semuanya.
Jangan karena beralasan, wah saya musafir nih, kemana? Ke Kalasan. Boleh dijamak. Ya dari Condong Catur ke Kalasan paling berapa menit? 10 menit ada? Tergantung lah ya, naik apa dulu, naik onta 5 jam. Ini dibolehkan, dan yang bisa digabung, yang bisa dijamak ini 4: zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun bisa dikosor atau dikurangi namanya ya, jumlahnya yang tadinya sekian jadi berkurang gitu ya. Ini hanya sholat-sholat tertentu, yaitu yang jumlah rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Itu yang bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Wih, dapat dispensasi ternyata. Ya, boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat, disebut qashar. Yang pertama, syarat sholat. Oh, ini tentang qashar dulu ya, nanti jamak. Jadi tentang qashar dulu. Syarat sholat qashar: 1, jarak tempuh, jauhnya perjalanan ya yang akan kita tempuh itu kurang lebih, jika dibulatkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, adalah 81 km. Ini jarak. Karena dulu itu belum ada pembahasan masalah kendaraan yang secepat seperti sekarang. Gitu ya. Dulu itu yang paling cepat itu kuda. Sekarang ada pesawat. Motor pun sekarang cc-nya tinggi ya, ada yang tinggi ya. Jadi jarak tempuh di sini dibulatkan 81 km. Nah, kira-kira dari sini kemana ya? Ada yang bisa ngitung? Kira-kira Ngawi. Kebumen, Ngawi. Oh, Ngawi masuk berapa kilometer? Karanganyar. Ketikunya ke sana mungkin Purworejo ya. Purworejo itu Kurang. kayaknya kurang. Kayaknya baru berapa? Nah, silakan dicoba lah ya. Itu yang punya HP langsung Google nanya. Jadi pertama urusan jarak dulu ya. Kalau dari sini ke Magelang itu belum kayaknya, maka jangan nyari alasan untuk kalau ukurannya jarak, karena nanti akan ada muncul pertanyaan, loh ke Magelang tapi macet, kan gitu. Ya enggak? Iya, itu macet tuh, resiko ini, itu pasti ada kondisi. Makanya hukum fikih itu bisa menyesuaikan keadaan kondisi. Nggak bisa kita pukul rata, nggak bisa. Ada seorang ustadz menjatuhkan hukum, mohon maaf, babi halal, ada. Tapi beliau menjatuhkan hukum ataupun memutuskan fatwa tersebut di dalam kondisi yang saat itu iman Islamnya orang-orang yang ada di situ masih tahap proses. Maka bisa dikatakan sah fatwa tersebut karena sehari-harinya masih makan babi misalkan dan sebagainya. Itu masih berani, tapi masih Islam. Cuma nanti ada konsekuensi gini-gini. Itu masih proses, kita nggak tahu. Seperti contoh hukum fikih nikah, ya. Ulama madhab mayoritas itu berkata ataupun berpendapat bahwa wanita itu wajib ada wali, ya. Wajib ada wali. Tapi ada di salah satu mazhab itu tidak perlu menggunakan wali nikah, dibolehkan. Nah, gimana kira-kira? Dilihat di kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Nah, dari sini kembali, jadi jarak dibulatkan 81 km. Ada yang menyebutkan 86, ya. Masing-masing punya alasan. Yang kedua, perjalanan itu tidak untuk maksiat. Nah, ini yang paling penting. Makanya ketika kita mau kemana itu niatkan ada nilai silaturahim. Mau ke rumah nengok cucu, itu silaturahim niatnya. Mau misalkan berkunjung kemana, sekarang ada keliling-keliling masjid, ya wisata religi. Niatkan silaturahim sama takmir masjidnya. Jadi yang bukan untuk maksiat, apa?
Saya pernah duduk satu kursi waktu perjalanan ke arah Barat, ke Bogor. Beliau sambil kursi saya ini mau ke Bekasi. Saya ke Bogor. Ngobrol-ngobrol, Mas mau kemana? Nah, saya mau ke Bogor. Dengan kemana? Saya mau ke Bekasi, bawa barang. Mana barangnya? Di bagasi. Dia cerita gitu, barangnya ternyata mahal, yaitu ayam jambu. Harganya berapa? 35 juta. Mahalnya. Kata saya kaget. Ternyata ayam tersebut buat aduh. Makanya mahal, katanya cerita dengan ini dalam hati, Masya Allah. Berarti kan ada unsur apa tuh? Maksiat, kan nggak boleh sabung ayam ya. Itu salah satu. Atau karena maksiat yang lain lah dan sebagainya. Tidak perlu kita sebut satu persatu karena maksiat itu banyak ya, sangat tipis ataupun sangat halus sekali ya. Kita menganggap maksiat itu mungkin perzinahan ya, judi atau khamr dan sebagainya. Padahal ya apapun lah tujuan untuk menjatuhkan lawan maksiat, tujuan untuk nyari dukungan karena lagi ada masalah dengan siapa, sampai bela-belain datang ke rumahnya, itu juga maksiat. Kita nggak ngerasa kalau ketika kita mengandalkan itu semuanya maksiat dengan Allah, itu ya. Yang ketiga, sholat yang dikosor ini hanya sholat yang 4 rakaat saja. Tadi ya, zuhur, asar dan isya. Keempat, berniat membedakan sholat ketika takbiratul ihram. Jadi dibedakan, walaupun kita mengkosor itu ada niat ataupun mengkosornya ini dibedakan niat. Jadi dalam artian di sini jelas niat sholat apa dulu nih yang dikosor gitu ya, itu harus jelas. Jadi nggak bisa digabung, walaupun zuhur 2 rakaat, apalagi asar 2 rakaat, nah digabunglah jadi 4, biar cepat, nggak bisa. Ya, gimana? Kosor di jamaah. Yang kelima, tidak mengikuti makmum orang yang sholat dengan penuh ataupun full ya. Kalau kita mengkosor, makanya beda. Kalau niatnya mengkosor, maka tidak bermakmum sama orang yang penuh, yang nggak bisa dikosor, kecuali jamaah yang dibolehkan. Gitu ya, itu syarat sholat kosor. Dan kosor ini dilakukan ketika kita memang kondisi dalam perjalanan di jalan, gitu ya. Ada pendapat kalau kita sudah masuk di tempat tujuan, sudah nyampe di tempat tujuan, maka tidak atau bergugurlah keutamaan kosornya. Walaupun ada pendapat lain dibolehkan. Artinya gini, kita mau ke Jakarta, ini udah pasti lewat. Dari Jogja ke Jakarta, sampai di Jakarta masih ada waktu buat sholat asar misalkan, maka kita sholat asar lah. Dan kalau sudah di posisi di tempat, kita mantapnya yang mana, mau dikosor atau tidak ya, silahkan lakukan, yang penting sholat, jangan ditinggal. Kecuali kalau misalkan sudah sholat ditarik, nanti pembahasan yang jamaah, maka tidak perlu sholat lagi seperti itu. Nah, itu tentang sholat qasar. Sekarang ada sholat disebut dengan jama'. Jama' terbagi menjadi 2. Sholat jama' takdim, sholat jama' takhir. Takdim artinya dimajukan. Berarti antara zuhur dengan asar, mana yang dimajukan? Asarnya ditarik ke zuhur, ya, takdim namanya. Walaupun kan belum waktunya asar, namanya ini jama', takdim, ditarik. Maghrib dengan isya, yang ditarik yang mana? Isyanya yang ditarik ke maghrib, itu takdim. Takhir ini mengakhirkan, maka yang awal jadi akhir. Zuhur itu diakhirkan ke waktu asar, maghrib diakhirkan ke waktu isya, seperti itu. Syarat jamak takdim
Satu dikerjakan dengan tertib, yaitu zuhur dulu. Ya, zuhur dulu baru asar. Walaupun ya posisinya kita sudah tahu asar masih lama. Jadi zuhurnya dulu yang diutamakan. Dan maghrib didahulukan, kemudian isya. Selanjutnya niat mengumpulkan keduanya. Nah, jadi diniatkan bahwa kita akan menjamak kedua salat tersebut. Bagi yang dilafalkan, bisa dengan usolli, fardhu dan sebagainya. Bagi yang tidak, cukup di hati, itu juga benar, ya. Perbedaan pendapat ulama tentang niat. Mengumpulkan kedua salat ketika di sholat yang pertama, jadi di awal, asarnya sudah diniatkan di zuhur, maghrib, isya diniatkan di maghrib. Dan yang ketiga, syaratnya dikerjakan berturut-turut. Jadi tidak boleh disela dengan adanya sholat sunnah, wirid, gitu ya. Jadi habis sholat zuhur itu jangan kita ada wirid atau sholat sunnah atau ngobrol atau dan sebagainya, gitu ya. Jadi langsung turut-turut. Kemudian yang ketiga, syarat jamak takhir, diakhirkan. Satu, niat pada waktu yang pertama. Jadi diniatkan ketika pas waktu zuhur nih sudah niat, nanti aja diakhirkan. Nah itu niat, sudah termasuk niat. Jadi meniatkan sholat zuhurnya nanti saja pas asar. Sekarang berangkat mau ke mana, misalkan tadi ke Bumi Ayu atau ke mana, ya, ke arah timur, mana, Madura, jauh lah, terlalu jauh. Malang, jauhan nggak ya? Yang diprediksi berangkat jam 10 pagi, nyampe sana jam 4 sore. Diprediksinya, misalkan kalau kereta kan on time biasa, berangkat, nyampe lokasi jam 4, itu kan masih ada waktu sholat asar. Nah maka zuhurnya nanti saja diakhirkan. Nah seperti itu. Jadi sudah diniatkan bahwa sholat zuhurnya nanti di sana, gitu ya. Dan yang kedua, masih dalam berpergian sampai datangnya waktu yang kedua. Ini tadi. Jadi dalam kondisi masih konteks dia musafir. Kita sudah masuk di lokasi juga, misalkan kita mau ke Jakarta, ke Bogor, kemana gitu ya, sudah masuk di sana, sudah nyampe, itu kita masih status musafir. Kalau misalkan durasi waktunya itu masih konteks kita nanti bakal balik lagi ke tempat asal. Jadi status kita masih musafir di sana. Ya. Dan di dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu menjadi sedekah. Allah tuh bersedekah kepada hambanya. Ternyata itu pahala sedekah. Allah sedekah kepada hambanya yang mengambil ini kesempatan untuk menjama, mengqashar sholat. Itu ternyata Allah bersedekah kepada hambanya. Maka ambillah, gitu ya. Dan Nabi pun mempraktekkan hal tersebut ketika sudah nyampe ke tempat tujuan. Nabi menjama sholatnya, dibolehkan. Dan satu hal di Makkah Al-Mukarramah, tapi di wilayah kampung, pernah gitu ya, ketika sholat maghrib itu imamnya nggak ngasih tahu maghrib, biasa maghrib, ketika melihat gerimis turun, ya hanya seperti debu, bukanlah, ya apa ya, kecil. Kalau gerimis kan masih ada gitu ya. Ini hanya ya kayak berterbaran terbang-terbang gitu air, kayak embun gitu. Jadi kayak nggak terlalu deras gitu. Itu langsung didirikan sholat isya, jam ditarik. Kita yang nggak terbiasa bengong, kok kayak gini. Begitu. Terakhir sebelum ke sesi tanya jawab, sholat jamak bagi orang yang tidak berpergian. Sholat jamak bagi orang yang tidak berpergian. Boleh mengumpulkan sholat dengan dijamak, gitu ya, karena tidak berpergian. Dengan alasan syarat sebagai berikut. Yang pertama, hujan benar-benar
menyusahkan dalam perjalanan ke masjid. Hujan duduk gitu ya. Ini pendapat ulama Imam Syafi'i. Dengan kondisi yang sangat menyulitkan kita untuk ke masjid. Walaupun sesulit zaman sekarang masih bisa lah ya, pakai payung gitu, pakai fasilitas apapun yang bisa. Ini yang menyulitkan, hujan yang menyulitkan. Kalau tadi dalam mazhab Imam Hambali, karena di Mekah ataupun di Masjidil Haram di Arab itu mayoritas Hambali, hanya gerimis seperti itu saja, nah dijamak. Yang kedua, setelah selesai sholat yang pertama, hujannya masih terus, jadi lama, gitu ya. Habis sholat yang pertama masih hujan, nah ini dijamak, dibolehkan. Yang ketiga, dikerjakan dengan tertib tadi ya, sesuai urutan. Yang keempat, yang terakhir, dikerjakan dengan berturut-turut, tidak dijeda. Dalam hal ini boleh, yang dibolehkan ini jamak takdim saja. Nah, jadi ini yang dibolehkan ketika bukan posisi musafir. Jadi memang hujan yang menyulitkan kita untuk ke masjid, apalagi buat kaum bapak-bapak. Tapi biasanya kita itu ada rasa gak mantap, betul ya? Kayaknya gak mantap, hujan kayak gini, kita sholat zuhur dulu, nanti waktu asar sholat lagi, betul? Nah, karena gak terbiasa, gak masalah, lebih bagus, ya, lebih aman. Nah baik, inilah sedikit uraian terkait dengan atau tema kita sholat dalam berpergian atau musafir. Kita kembangkan, kita lebih gagas lagi dengan sesi tanya jawab karena waktunya sangat singkat. Ada kira-kira pertanyaan dari ibu atau bapak? Ada. Monggo ibu. Kalau dari Semarang mau pulang dari Jogja ke Semarang dan pulang kondisinya maghrib macet, terus boleh nggak di rumah jamak? Kalau udah tidak termasuk. Jogja Semarang sudah masuk belum? 110. Oh berarti sudah boleh. Berarti sudah boleh. Itu ukurannya, kalau kita ukuran ngikutin masalah jarak. Maksudnya di rumah sholatnya? Oh iya boleh, berarti takhir. Maksudnya itu pulang kan pergi ke Semarang, dari Semarang pulang lagi ke Jogja. Nah pas pulangnya itu sudah ketinggalan salah satu. Terus kemudian di rumah dijamak. Oh berarti dari Jogja ke Semarang. Ya. Berarti kan dari Semarang ke Jogja. Pulangnya Ya. Orangnya orang Jogja. Oh, ke Jogja hanya nyimpang mampir. Bukan. rumahnya Jogja. Rumahnya Jogja. Kan ke Semarang. Ya. Sholatnya di mana? Di Jogja. Iya, Jogja. Boleh nggak? Bukan begini Ustaz. Gimana kok bisa? Saya umpamanya saya bepergian di Semarang, sudah beres. Sudah selesai. Terus kemudian dari Semarang itu ke Jogja. Nah, di Semarang itu kok jam berapa kira-kira? Kira-kira jam berapa ya? 5:04 lah. Sekarang Pak. Ya. Belum maghrib. Ya. Oh ya, boleh. Terus kemudian waktu sudah masuk Isya. Isya. Itu apa Boleh. Berarti sholat maghrib dan isyanya di Jogja, betul? Ya. Nah, ini boleh. Berarti di rumah itu boleh jamak apa? Boleh. Boleh. Jamak kosor nggak boleh ya? Jamak kosor. Kosor masih dalam kondisi berpergian. Diutamakan. Jamak aja digabung. Jamak aja. Gampang. Jadi 7. Iya. Gampang Ya iya 7 lah. Jadi yang kosor ini ketika masih proses perjalanan, ibu mampir, wah kita nanti sholat di Masjid Agung Sleman, nah gitu. Kalau macet Pak. Iya, alasannya macet. Ya kalau masih dalam kondisi perjalanan. Jadi di kosor itu status kita masih di jalan, karena macet, karena apalah kendaraannya ada kendala dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai tujuan, sampai rumah, nah maka dijamak saja. Ya. Begitu Ibu. Ada lagi mungkin Ibu? Oh bukan. Ini apa? Hanya Nah, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan diizinkannya oleh Allah untuk mendapatkan rukhsah dalam perjalanan. Jadi kalau di Jepang kan ada yang 81 atau 86. Karena sekarang perjalanan jarak yang jauh itu bisa ditempuh dengan yang lebih singkat dan nyaman, tidak ada rasa kesulitan, tidak ada seperti itu masalah. Apakah hukum rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap diambil atau tidak? Karena tidak ada merasa kesulitan. Gitu. Ya, bagus. Ya itu. Jadi fatwa ini kan ketika muncul di zaman ulama sekelas Imam Syafi'i rahimahullah, ulama Imam Mazhab, itu kan belum ada akses ataupun fasilitas kendaraan yang seperti zaman kita sekarang. Yang mana itu akan lebih memudahkan. Besok aja Semarang yang biasanya 4 jam, besok disinyalir sudah sampai 1,5 jam udah nyampe. Ya, ada tol Bawen itu Jogja. Nah, gitu kan ya. Nah, itu udah lebih cepat lagi. Apakah jarak masih berlaku ataukah karena hal tertentu? Nah, di sinilah yang menjadi fatwanya para ulama kontemporer atau istilahnya ada perubahan dan sebagainya. Kembali rujukan kepada kita semuanya ketika kita mantap, karena Nabi sendiri dalam sabdanya menegaskan bahwa itu merupakan sedekah dari Allah untuk hambanya. Maka ketika kita ingin ambil, maka diambillah, gitu ya, karena itu masuk rukhsah. Kemudian ketika kita nggak mantap karena besok nanti juga sudah nyampe di lokasi, nah kayak gitu, maka kemantapan kita itu ambil. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka ila ma yuribuka. Jadi tinggalkan keraguan-raguan. Kata Nabi SAW, tinggalkan keraguan-raguan. Da' ma yuribuka, apa yang membuat kita ragu, ila ma la yuribuka, kepada sesuatu hal yang kita lebih mantap ini nih. Nah, kayak gitu, diambil. Nah, dalam hal ini pun sama. Sebagian pendapat, ini kan di kitab Arba'in Nawawi hadisnya ada. Ya, di hadis ke-11. Itu berkaitan dengan halal haram. Bahkan sebagian pendapat juga berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya ini ketika kita merasa ragu melakukan perbuatan ibadah, maka tinggalkan. Saya ragu-ragu nih kalau misalkan sampai harus disepelekan gini. Padahal dibolehkan. Itu merupakan rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya dan menjadi nilai sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Maka kalau saya boleh menganjurkan, ambil kesempatan itu, gitu ya. Tapi kalau kita merasa nggak enak, muncul udah dekat gini kok rasanya nggak afdol, maka tinggalkan. Seperti itu. Kalau hemat kami gitu ya, karena hukum fikih itu tadi ya bisa fleksibel. Itu ketika kita tergantung kondisi mana yang lebih kita kuatkan. Begitu, Bapak. Ada lagi mungkin? Ibu-ibu biasanya punya banyak masalah. Banyak tanya. Gak bapak-bapak lagi, boleh. Masnya, mungkin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nyambung yang bertanya jamaah, tapi dikerjakan di rumah. Maksudnya saya sering. Jadi dalam kondisi lebaran itu kan macet, terus tempat pom bensin penuh, gitu. Nyampe ke rumah, karena di situ ada dulu sama ada 12 rumah, sholatnya di rumah jamaahnya itu. Boleh nggak ya itu? Padahal di pom bensin ada masjid. Ya pokoknya sudah Ya, tidak ada, iya. semua lah itu. Nah, akhirnya sampai rumah. Sholatnya sama di rumah, boleh apa enggak? Nah, yang kedua, kita mau bepergian. Nah, udah dihitung di rumah yang begini, kalau sudah kan bisa sama di situ. Ini bagaimana? Hukumnya, kemudian yang kedua, hak-haknya.
apa? Batasan berapa lama namanya kosor. maksudnya Soalnya lebih enak, jamaah sama kosor itu lebih enak. Jadi berapa hari lah istilahnya. oh Kalau boleh terusnya kalau mau pergi jamaahnya terusnya lebih enak. iya betul. Iya. Iya. Satu, ketika kita punya kesempatan, ada kesempatan ketika mampir di pom bensin kah atau di mana ada masjid, tapi kita memilih nanti di sana saja gitu ya, di rumah. Boleh tidak? Boleh. Ya, hanya saja, nah gitu ya. Hanya saja diutamakan orang yang mengambil kesempatan segera. Ini berkaitan dengan sebuah hadis yang menyatakan nanti di akhirat, utama di Shiratal Mustaqim, itu ada banyak golongan macam-macam. Satu golongan yang ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim dia cepat secepat kilat. Siapa mereka? Mereka golongan orang-orang yang ketika di dunianya mengamalkan satu perkara itu segera. Panggilan sholat ada ini, segera ada kesempatan segera mensegerakan. Ada perbuatan baik, jam enggak ditunda-tunda, segera dia lakukan. Inilah orang-orang yang di Shiratal Mustaqim cepat, gitu ya. Tapi yang tadi boleh nggak? Boleh, selama dia masih tetap sholat, gitu ya. Seperti contoh ketika Nabi mencontohkan azan sudah berkumandang atau iqomat sudah didirikan, dikumandangkan, tapi makanan sudah siap saji, mana yang harus didahulukan? Makan, makan yang lebih didahulukan, gitu ya. Bukan sholat dulu, makan dulu malah. Ya itu alasan kita. Itu hanya alasan kita, lebih baik makan mikir sholat daripada sholat. itu alasan kita aja. Ya tapi memang betul juga. Cuman ya itu kategorinya ya. Ada orang-orang tuh yang melihat potensi kebaikan, kebenaran itu gak mikir panjang. Segera dia berbuat, langsung segera. Makanya singgungan dari surat Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, sahun di sini, lalai di sini tadi menunda-nunda, menanti-nanti, padahal urusan mati tidak bisa ditunda-tunda. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau Allah masih memberikan kita umur, kesempatan, masih bersyukur kita bisa. Itu aja bedanya. Jadi boleh tetap, hanya saja kalau kita pengen yang lebih utama, yang menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, yang mensegerakan. Jadi ya begitu. Yang kedua, apa tadi itu? Oh, batasan waktu sholat jamaah dan qashar gitu ya. Kalau qashar tadi durasinya masih di perjalanan, ya masih dalam ya di jalan. Gitu ya. Kalau jamaah berapa lama? Ini berbeda pendapat para ulama. Satu, batasannya maksimal 3 hari. Jadi misalkan kita ke Jakarta ada agenda 5 hari, maka 3 hari itulah kita bisa dijamak. Yang kedua, selama kita masih status musafir, berapapun lamanya, karena kita misalkan secara mukim itu di mana, misalkan di Sleman atau di Jogja. Terus ada agenda 1 bulan di Jakarta, Surabaya, maka selama 1 bulan itu kita masih musafir statusnya. Seperti orang-orang yang umroh, itu kan masih statusnya musafir, selalu akan dibimbing sama muntawif atau pembimbing umrohnya itu, ya jadi dijama dan sebagainya. Kenapa? Biar banyak waktu untuk shopping. Maaf saya nyinggung karena memang jujur pengalaman kami, saya tuh dengar dengan telinga saya sendiri langsung dari orang Mesir, orang Aljazair, Pakistan gitu ya. Memang Indonesia terkenal ya shoppingnya sama selfie. Masya. Gimana Bapak? Nyambung yang itu, kalau begitu apakah saya punya tamu yang mukimnya itu di Bandung dan ke rumah saya di sini selama 7 hari itu jamaah kosong? Oh bukan, jamak saja. Jamak. Boleh. Ya iya. Jadi tamunya jenengan itu disilahkan buat dijamak terus, misalkan boleh, sah. Sampai berapa lama? Ya selama beliau, tergantung. Makanya mantapnya yang mana tadi, 3 hari atau ya selama jadi tamu di situ musafir, karena aslinya dia mungkinnya di mana? Di Bandung. Seperti itu.
Jangan dianggap nanti, nggak sholat asar. Enggak, kita harus husnuzon. Makanya, mungkin dia musafir. Kalau itu masih saudara, Sama, mau saudara, mau orang lain. Kalau dia musafir, boleh. Begitu. Ada lagi kira-kira? Enak ya musafir itu ya? Ayo kita jalan-jalan. Ustaz mau nanya, Gimana? kalau yang sholat di perjalanan itu sama nggak dengan yang seperti musafir? Sama musafir, hanya dia mengambil potensi mensegerakan Ya kayak di kereta. di kereta. Sholat. Iya. Nah kalau itu lebih utama, ambil itu yang lebih utama. Di bis, sholat lagi di jalan. Karena ini hadisnya jelas, Nabi juga sholat di atas unta. Ya, di kereta kita sholat, walaupun menghadapnya kemana? Ya, diutamakanlah. Kalau misalkan kita menuju kemana? Ke Jawa Timur ya, posisi duduk kita mengarahnya ke Jawa Timur, misalkan ke sana gitu ya. Minta sebentar dengan yang di depan, hadapnya ke ini gitu. Walaupun dibolehkan kita menghadap kemana saja. Kalau sholat di atas kendaraan itu menghadap kemana saja boleh. Ya dibolehkan. Cuman ini kan lebih utama, kalau kereta kan hanya lurus kan gitu ya. Beda dengan bis gitu ya, belok-belok gitu. Nah itu kita sholat di situ, itulah masuk golongan orang yang mensegerakan. Kategori orang yang mensegerakan itu dibolehkan. Jadi pilih mana yang kira-kira potensi kita itu terus pengen menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah gitu. Tapi semuanya boleh gitu ya. Jadi jangan kita menjustifikasi yang ini levelnya masih tidak boleh. Jangan, cuman ambil kesempatan. Nah itu caranya ada sendiri. Kalau di atas kursi pesawat, bis atau kereta, ya maka sujudnya kalau di depan kita ada itu alas ataupun misalkan bis, itu kan jarak kursinya dekat ya. Maka sujudnya kita nempel di itu kursi, gitu ya, sujudnya nempel begitu. Pesawat pun sama, nempel di situ. Kalau kereta kan enggak. Ya, yang ada orang lain di situ. Itu kita posisinya hanya lebih rendah dan agak tinggi dikit kalau ruku. Rukunya segini misalkan, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini posisi sempurnanya seperti ini kalau duduk. Allahu Akbar, sujudnya begini aja, nunduk. Jadi tidak begini. Enggak. Ya, nunduk saja. Kayak gitu. Jadi ada caranya. Ketika posisi duduk, lesehan gitu ya, atau berbaring, itu ada caranya sendiri gitu. Jadi itu lebih bagus. Jadi wudunya boleh tayamum. Kalau masalah tayamum beda lagi, beda kasus. Itu sudah kita urai, kita bahas ya. Jadi selama ada air, maka tayamum gugur, nggak bisa. Wudu kita tadi, jadi ini, gitu ya. Karena itu masuk kategori dibolehkan. Air yang ditampung di torennya kereta itu kan dari mana sumbernya sudah jelas. Jadi bukan termasuk air yang tidak memenuhi syarat, bukan. Jadi dibolehkan. Jadi wudu. Kalau tayamum itu ketika ada satu hal yang syar'i, kita sakit nggak boleh nyentuh air, atau udah nyari air berusaha tidak ada, nah maka kita tayamum. Tapi ketika setelah tayamum kita ngelihat air, batal tayamum kita kan gitu. Itu beda pembahasan. Begitu. Jadi jangan dijadikan alasan tersendiri ketika malas ke kamar mandi, bau namanya tayamum aja. Jangan. Ya, airnya diutamakan. Ada lagi? Monggo. Kalau di kendaraan itu misalnya di bis harus pakai mukena gini apa kalau mau pakai jilbab? Di kendaraan? Di kereta apa? Iya. Ya tetap harus. Ya. Intinya harus menutup aurat, tidak harus pakai mukena. Ya, yang pasti menutup aurat. Karena wanita itu diutamakan ya masalah aurat, jaga ya. Makanya bukan hanya ketika sholat, sebetulnya di luar sholat pun diutamakan menutup aurat, di luar sholat saja. Ya, jadi bukan hanya ketika sholat. Coba bayangkan kalau ibu-ibu wanita semuanya kayak gini lah ya, nggak harus pakai ruku ya, ini tertutup kan enak melihatnya, betul.
betul nggak nih bapak-bapak? Kayaknya ada yang nggak setuju. Ini serius, karena dekat dengan fitnah wanita. Begitu ibu. Jadi ketika nanti pas sholat itu udah enak, tinggal pakai baju yang dipakai saja. Kakinya sudah pakai kaos kaki, kemudian telapak tangannya tertutup, yang atas sudah selesai. Simpel kan, enak, boleh sah. Mukena itu hanya fasilitas. Ibu boleh kok nggak pakai mukena sholat, yang penting aurat sudah tertutup semua. Begitu. Ya, sah. Ada lagi? Wah, boleh. Kalau bepergian kan belum pergi, tapi nanti akan pergi dan waktu itu akan terjadi jalan dan jalannya itu bila bisa menjadi masjid lebih harus di kendaraan itu bisa ditakdir atau enggak, atau berdiri sendiri. Belum berangkat Ya, belum berangkat. Satu, selama sudah masuk waktu sholatnya akan dibolehkan. Tapi kalau belum waktunya, zuhur belum masuk, jangan ditakdim. Berangkat jam 11, azan belum, sholat zuhur. Ayo. Zuhur, asarnya yang Boleh. Boleh. jadi asarnya dibalik. Iya. Asarnya yang boleh, karena yang penting sudah masuk zuhurnya. Jadi belum berangkat. Iya, nggak apa-apa. Oke. Boleh. Dengan mau berangkat jam 1 keberangkatan, ya, wah boarding jam 1 nih, misalkan. Itu ambil, ditarik asarnya. Yang penting waktu zuhurnya sudah masuk, karena yang digabung itu 2 sholat ini. Jadi bukan berarti boardingnya jam 11, wah nyampe sana jam 6 sore, ditarik semuanya. Ini yang keliru. Jadi sudah masuk waktunya, gitu ya. Berarti itu nggak musafir itu. Hah? Di rumah berarti belum musafir kok itu. Ibu berarti masih bingung ya mau menamakan musafir itu ya. Jadi musafir di sini orang yang sudah punya niat perjalanan, dia sudah masuk kategori musafir walaupun belum mulai jalan. Kayak gitu, ya. Dan ketika sudah di jalan, dia statusnya musafir. Sampai di lokasi, dia masih musafir. Sampai kembali ke rumahnya, maka status musafirnya akan gugur setelah beberapa waktu ketika masih yang ditinggal sholatnya. Kayak gitu. Di rumah kok musafir. Ya sudah, berarti ibu sholat sesuai waktunya. Ya, as-sholatu ala waktiha. Begitu. Boleh. Sah. Cukup atau masih ada terakhir? Cukup, oke? Baik, pembahasan kita terkait sholat dalam berpergian sudah selesai. Insya Allah besok pertemuan ke depan kita masih membahas sholat, yaitu sholat sunnah. Ada lagi sholat hari raya. Ada sholat istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan. Sholat gerhana. Sholat dalam kondisi ketakutan atau khauf, sholat khauf, sujud sahwi, masih banyak, ya. Jenazah, ya nanti kita bahas. Ada di sini sholat jenazah. Siap-siap nanti ada yang menjadi mayat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.